Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam rahayu untuk sedulur sahabat beriman dimanapun berada. Semoga hari ini selalu dilimpahkan berkah, hidayah inayah, dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian. Saya Aba Guntur, Raden Bungsu dari Gunung Guntur, yang nampak di belakang background video ini. Di momen kesempatan ini, izinkan saya ingin berbagi sedikit pengetahuan atau kajian soal peran iblis. Abah flashback pengalaman beberapa puluh tahun ke belakang. Sebetulnya ini kajian sangat tinggi. Kajian ini sangat tinggi. Dibutuhkan kesadaran juga yang begitu luas, kesadaran yang murni. Karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia, tidak hanya manusia, Allah juga menciptakan jin. Dan Allah sebelum menciptakan manusia, malaikat dan iblis telah lebih dahulu. Malaikat dari nur, iblis dari nar, dari api, dan kita daripada unsur air, api, angin, dan tanah. Abah mengalami sebuah fenomena beberapa puluh tahun yang lalu. Bagaimana kita tahu iblis adalah makhluk yang terkutuk, yang dimurkai Allah karena satu kesalahan, kesombongan. Tapi juga kita harus belajar merumus unsur elemen api, bahan dasar iblis, nar, itu sifatnya naik ke atas. Nar sifatnya naik ke atas, api. Tetapi jika engkau menyalakan sebuah api atau engkau menyalakan sebuah lilin dengan korek api atau apapun untuk menyalakan lilin, engkau simpan di tempat yang datar, engkau tancapkan, entah itu di sebuah media, lalu engkau ambil gelas, engkau tutup lilin tersebut, maka niscaya api tersebut akan mati karena tidak ada oksigen, dan sifat api itu tidak mau merendah, merunduk. Begitupun juga sifat iblis, akhlak iblis. Sebagaimanapun dia mahaba dan cinta kepada Allah, dia tidak ingin dikalahkan sama orang, dia tidak akan merendah, dia tidak akan menunduk. Kalau merendah dan menunduk, dia akan mati. Sebagaimana juga hukum fisika, api, dia akan mati. Sebagaimana perintah Allah, sujudlah engkau kepada Adam, hai iblis. Iblis tidak mau. Karena jika dia menunduk, dia sujud kepada Adam, dia akan mati. Karena kodrat iradatnya api, tidak mau merendah. Namanya api selalu ke atas, panas dan ke atas, dia tidak akan mau ke bawah. Kalau ke bawah mati. Berbeda dengan sifat air, berbeda dengan sifat angin. Karena iblis diciptakan dari satu unsur, api. Dan Abah mengalami. Maka dari itu kenapa iblis dikutuk dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan dari surga? Kenapa? Tidak mau mengakui gitu Adam, dan tidak mau bersujud kepada Adam, dalam pengertian bukan sujud menyatakan yang lebih ini, bukan. Tidak mau mengakui, tidak mau patuh kepada perintah Tuhan, tidak mau patuh kepada perintah, melaksanakan perintah Allah. Hei iblis, sujudlah engkau kepada Adam. Karena kita membaca unsur sifat api, tidak mau merendah. Kalau dia ke bawah, maka dia mati, dia membinasakan dirinya sendiri. Itu kelemahannya. Makanya jangan heran orang yang sombong, orang yang congkak, yang ujub itu selalu egonya tinggi. Kalau dia merendah, dia mati. Energinya mati. Dia tidak akan hidup. Meskipun fisiknya, jasadnya hidup, bernapas dan bernyawa. Maka jangan heran ada seseorang yang sifatnya ujub, ria, takabur, merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih suci. Karena ada nar, ada iblis di dalam dirinya. Dia tidak akan mau merendah-rendah hati, humble, tidak mau. Tidak mau bijaksana, legowo, mengakui gitu orang lain lebih baik, lebih benar, lebih, tidak akan. Anti. Dia akan selalu tertinggi.
Ada orang tinggi, ada puncak tertinggi, dia ingin yang paling tertinggi. Karena sifat, kodrat, dan selalu panas. Itu sifat daripada unsur api yang ada, api bahan dasar diciptakannya iblis. Makanya iblis tidak mau ini usir dan dikutuk dari surga, turun ke muka bumi ini. Fenomena yang Abah alami mengenai iblis adalah dulu beberapa tahun ke belakang. Ternyata iblis itu mengalami sebuah penyesalan. Tapi dengan juga satu permintaan untuk menggoda anak cucu Adam, untuk menyesatkan supaya tidak beriman, supaya tidak dekat, supaya tidak istiqomah, supaya tidak mahabbat, supaya tidak mau sujud. Menjadi manusia, makhluk yang pembangkang, panas, tidak mau merendah, tidak mau sujud. Sebagaimana sifat dasar bahan utama iblis itu dari api. Apa mengalami sebuah fenomena yang dikatakan entah apa itu namanya, saya sendiri tidak paham. Pada saat Abah melakukan sebuah ibadah malam setelah sholat hajat dan tahajud, ada sebuah peristiwa yang sulit diukur dengan nalar. Ada sosok penampakan yang luar biasa, menakutkan dan seram sekali, berwujud merah seperti darah dan berkobar seperti api. Mengucapkan salam, mengganggu istiqomah, mengganggu kekhusyuan pada saat Abah sedang ritual ibadah sholat hajat dan tahajud. Wahai anak cucu Adam, kata sosok tersebut, aku iblis, makhluk yang terkutuk, makhluk yang dimurkai Allah, penggoda keimanan yang akan menyesatkan anak cucu Adam di muka bumi ini, supaya aku membawa banyak kawan nanti di tempatku, di rumahku, di neraka. Wahai anak cucu Adam, ini pesannya dari iblis. Jangan engkau pernah melakukan apa yang menjadi perbuatan dan sifatku. Sifatku pendendam, pembenci, dendam, kesumat, fitnah, zolim. Jangan kau mengambil sifat dan peranku. Sifat-sifat perbuatan yang bertolak belakang dengan ajaran kebaikan hidup. Tugasmu sebagai anak cucu Adam adalah tolong menolong, mencintai, mengasihi. Tugasku adalah, kata iblis, merusak, menghasut, mempengaruhi seseorang agar memiliki sifat seperti aku. Tugasku adalah mengambil barang orang lain. Tugasmu jangan, wahai anak cucu Adam, jangan kau mengambil tugasku, jangan kau mengambil peranku. Peran yang dimurkai Allah, peran berbuat dosa, peran-peran yang sifatnya, tugas-tugas yang sifatnya berlawanan dengan kebaikan dan kebenaran, kebajikan hidup. Itu peran iblis. Abah mengalami sebuah fenomena yang sangat luar biasa pada saat itu. Hingga pada saat itu sadar, oh ternyata iblis pun mengingatkan. Sampai Abah pernah diingatkan sama iblis. Iblis sampai mengingatkan, coba. Wahai anak cucu Adam, itu tugasku, itu peranku, itu perbuatanku. Jangan kau sentuh, jangan kau ambil. Itu perbuatan salah. Salah adalah perbuatanku. Engkau diciptakan dari nur, engkau diciptakan dari unsur air, api, angin, dan tanah. Engkau harus berbuat baik, kebajikan hidup di muka bumi ini. Dan aku yang akan menghasut, dan aku yang akan menyesatkan, aku yang akan membelokkan. Begitu kata iblis. Iblis saya sampai datang mengingatkan. Coba kita kaji, kita resapi kandungan dari bahasa tersebut. Jangan kau ambil tugasku, perbuatanku, sifatku. Melakukan kesalahan-kesalahan hidup. Aku gudangnya salah, sesat, fitnah, zolim, membunuh, maksiat, judi, lacur, dan lain-lain yang sifat tidak diridhoi Allah. Perbuatanku ada perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah.
Karena rumahku sudah dijanjikan adalah api, siksa api neraka, di mana aku berpulang dari senyawaku, dari sifat aku diciptakan Allah, dari api, dari nar. Itulah surgaku, neraka itu adalah surgaku, kata iblis. Lalu aku bertanya kepada iblis, engkau diciptakan dari api dan engkau akan kembali lagi ke api di neraka. Apakah kau tidak akan sakit? Iblis akhirnya memberikan sebuah pengetahuan. Engkau anak cucu Adam diciptakan dari tanah. Jika engkau melakukan permusuhan, perdebatan atau perseteruan dengan sesama manusia yang diciptakan dari tanah, engkau cubit orang lain, maka engkau pun akan sakit meskipun sama-sama diciptakan dari tanah. Begitupun aku, iblis. Aku diciptakan dari api, dari nar. Aku kembali kepada nar, neraka. Aku pun sama akan tersiksa dan terajab. Tapi ingat, aku tidak ingin sendiri, kata iblis. Sebagai balas dendam aku, kecewaku, rasa sakit hatiku, diusir, dikutuk Allah dari surga. Maka aku akan terus menghasut, memasuki setiap jiwa-jiwa manusia agar mengambil bersama-sama hidup denganku, mengambil tugasku, peranku. Maksiat, judi, zina, maling, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Karena aku tidak ingin di neraka sendiri. Surgaku neraka, tapi aku ingin membawa semua anak cucu Adam sebanyak mungkin untuk ikut bersama denganku di neraka. Itu pesan iblis. Maka jangan heran, sedulur beriman, saudara-saudaraku semua dimanapun berada, jika ada manusia yang sombong, manusia yang ujub, takabur, ya, adigung, adiguna, jumawah sifatnya. Karena apa? Persentase sifat nar iblis di dalam dirinya itu besar daripada persentase kita, tanah, sabar, seperti itu. Air, teduh. Hikayat kita diciptakan dari air, tanah, api, dan angin. Maka jangan heran ada seseorang yang selalu merasa lebih baik, lebih benar, lebih suci. Karena apa? Nar, sifat iblis di dalam dirinya sedang berperan. Terlepas agamanya apapun, terlepas profesinya, terlepas budayanya, terlepas sukunya. Apapun. Maka kita yang mengetahui hal-hal seperti itu, kita mawas diri, kita bercermin. Jangan sampai peran iblis di hati kita, di dalam jiwa kita, kita lakukan. Kita menjadi pengikut iblis, sesat dan menyesatkan, tersesat. Maka rugilah kita, binasalah kehidupan kita, dunia dan akhirat. Karena secara langsung, secara sadar kita telah memilih jalan, peran, mengambil tugas iblis di muka bumi ini. Mengambil peran tugas iblis, salah, dimurkai. Kebalikan-kebalikan daripada sifat-sifat akhlak yang tidak diridhoi Allah. Yang akhirnya menjerumuskan kita, membuat hidup kita binasa. Dunia akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Demikian sahabat sedulur beriman semua dimanapun berada. Mungkin dua poin ini kajian yang bisa Abah sampaikan di momen berbahagia ini, mengolah rasa sakit hati menjadi sebuah doa yang mustajab untuk membantu mewujudkan segala macam cita-cita kebaikan hidup kita yang baik. Satu itu, mengolah rasa sakit hati menjadi nikmat hati, menjadi berkah hidup. Kedua, agar peran iblis, sifat iblis, tugas iblis di muka bumi ini jangan kita ambil. Jangan kita ambil, karena kita manusia. Kita bukan iblis, kita bukan siluman, kita bukan setan. Perbanyak memiliki rasa-rasa kemanusiaan yang luhur dan agung. Saya tolong menolong, perbaiki akhlak-akhlak kemuliaan hidup dengan siapapun. Rendah hati, tolong menolong, utamakan tanpa harus diminta dan diingatkan. Kalau kita sudah memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, mengalir jariah
kita lakukan kebaikan-kebaikan hidup terhadap siapapun, sekecil apapun, dimanapun, apapun bentuknya, waktu, tenaga, materi. Bahkan pikiran kita curahkan, kita berikan dalam mengambil sebuah kebaikan-kebaikan dan kebajikan hidup. Tanpa memilah-milah, tanpa memilih-milih dengan siapapun. Bagaimana kita belajar? Satu, agar kita menghindari peran iblis di dalam kehidupan. Jangan sampai kita melakukan peran iblis, tugas iblis, salah, dosa, dan berdosa di dalam kehidupan ini. Maka niscaya kita akan rugi dunia akhirat. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Menderita di kehidupan panah ini. Menderita, hanya tangisan dan air mata. Setelah itu kita meninggal, kita pun akan kembali langsung masuk. Kalau hidup tidak ada amal, pasti kita akan diajab di kubur. Kajian peran iblis di dalam kehidupan kita yang harus kita hindari, yang harus kita pantang. Belajar berproses dari waktu ke waktu, sedikit demi sedikit, agar kita hidup menjadi lebih baik. Nikmat hidup, berkah hidup, dan kita penuh dengan anugerah karunia Allah. Berkah untuk diri kita, untuk keluarga dan keturunan kita. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada salah kata, lisan yang kurang bisa dipahami atau menyakiti perasaan seseorang atau menyentuh, menyinggung hati seseorang dari lubuk hati yang terdalam, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Abah secara pribadi memohonkan maaf. Karena di sini kita sedang sama-sama belajar, berhijrah menjadi lebih baik, lahir dan batin. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Rahayu.